Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kemudian mengartikan zikir dalam sholat, yaitu bacaan iftitah dan juga surat Al-Fatihah, yang merupakan isi dari hal pertama dari modul paham sholat dalam perjalanan saya. Jadi yang pertama ada subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka, yang merupakan bacaan iftitah. Lalu langsung saja yang pertama, yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika, artinya maha suci engkau ya Allah dengan memujimu, wa tabarakasmuka wa ta'ala, itu maha berkah namamu, maha tinggi jadduka kebesaranmu, wa la ilaha illa ghairuka, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Jadi kalau bisa kita baca secara keseluruhan, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Itu artinya maha suci engkau ya Allah dengan memujimu, maha berkah namamu, maha tinggi kebesaranmu, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Lalu kita lanjut ke ayat pertama surat Al-Fatihah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillah itu bismi itu artinya dengan nama, dan Allah jadi bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu Ar-Rahman artinya yang maha pengasih, Ar-Rahim itu maha penyayang. Lalu kita lanjut ke ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya alhamdulillahi segala puji bagi Allah, rabbil alamin Tuhan semesta alam. Jadi secara lengkap segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim merupakan ayat ketiga, yang artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Ar-Rahman itu yang maha pengasih dan Ar-Rahim lagi maha penyayang. Lalu Maliki Yaumiddin ayat keempat, itu Maliki Yaumiddin itu artinya pemilik hari pembalasan. Lalu ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami beribadah, itu iyyaka na'budu. Lalu wa iyyaka nasta'in itu artinya dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lalu ihdinas siratal mustaqim, itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu ayat terakhir, ayat ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu artinya siratal ladzina an'amta alaihim, itu artinya yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Lalu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu artinya bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka dan tidak jalan orang-orang sesat. Baik, cukup sekian dari video pertama ini untuk hal pertama dari zikir dalam sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lanjutan dari video pertama yang berisi tentang bacaan ketika sholat, yaitu sebelumnya kita sudah mengartikan surat Al-Fatihah dan juga iftitah. Sekarang akan kita lanjutkan dengan bacaan ketika ruku, lalu bacaan ketika bangun dari ruku dan i'tidal, lalu doa ketika sujud, doa ketika di antara dua sujud, lalu bacaan yang dibaca ketika duduk tasyahud awal dan juga duduk bacaan tasyahud secara lengkap, atau bacaan yang kita baca ketika tasyahud akhir. Jadi langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu bacaan ketika ruku. Subhana rabbiyal azim, atau yang pertama adalah subhana yang maha suci, rabbi Tuhanku, al-azim yang maha agung, dan dengan memujinya, wa bihamdi. Jadi secara lengkap maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan memujinya. Lalu kita lanjutkan ke doa ketika bangun dari ruku atau i'tidal, yaitu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Sami'allah yaitu artinya Allah mendengar, orang yang memujinya, liman hamidah, Rabbana ya Tuhan kami, walakal hamdu dan bagimu segala puji. Allah mendengar orang yang memujinya, ya Tuhan kami, dan bagimu segala puji. Itu secara lengkap. Lalu doa ketika sujud,
subhanaka rabbiyal a'la, yaitu maha suci, subhana itu artinya maha suci, rabbiya artinya Tuhanku, al a'la artinya yang maha tinggi. Jadi maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kemudian doa duduk di antara dua sujud, Rabbik firli, ya Tuhanku ampunilah aku, Rabbik firli, ya Rabbi ya Tuhanku, Rabbik firli ampunilah aku, maaf. Jadi Rabbik firli, ya Tuhanku ampunilah aku, ya Tuhanku ampunilah aku. Lalu ada doa tasyahud. Jadi at-tahiyatu lillah wassalawatut watthayyibah, yaitu kita bagi-bagi. Yang pertama jadi kita baca dari at-tahiyatu lillah wassalawatut watthayyibah. At-tahiyatu artinya segala hormat, lillah bagi Allah. Jadi at-tahiyatu lillah segala hormat bagi Allah, wassalawatu dan segala sholawat, watthayyibah dan segala kebaikan. Jadi at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah, segala kehormatan bagi Allah dan segala sholawat dan segala kebaikan. Kita lanjut ke yang kedua. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu, salam sejahtera, alaika atasmu, ayyuhan nabiyyu wahai nabi, wa rahmatullahi beserta rahmat Allah, wa barakatuh dan berkah-berkahnya. Secara lengkap, salam sejahtera atasmu wahai nabi beserta rahmat Allah dan berkah-berkahnya atau berkahnya saja sudah cukup. Jadi kita lanjut ke yang ketiga. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu, salam sejahtera, alaina atas kami, wa ala ibadillahi dan atas hamba-hamba Allah as-shalihin yang soleh. Jadi salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi yang terakhir secara panjang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi aku bersaksi asyhadu bahwa tidak ada Tuhan, alla ilaha illallah, alla ilaha illallah selain Allah. Jadi aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu dan aku bersaksi bahwa Anna Muhammada adalah hambanya, abduhu dan utusannya, wa rasuluh. Jadi aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Baik, cukup sekian dari halaman kedua ini dari bacaan ketika sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir atau mengartikan bacaan ke dalam sholat dan juga zikir pagi petang. Jadi sekarang saya akan membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya atau sholawat Ibrahimiyah. Kemudian bacaan perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu Allahumma sholli ala Muhammad, artinya ya Allah, Allahumma. Lalu sholli itu artinya berikanlah salawat, ala Muhammad itu kepada Muhammad. Lalu wa ala ali Muhammad dan atas keluarga Muhammad. Kama shallaita itu artinya sebagaimana engkau telah memberi salawat ala Ibrahim kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim. Innaka hamidu itu artinya sesungguhnya engkau maha terpuji, majid lagi maha mulia. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah berkahilah Muhammad, dan lalu wa ala ali Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Lalu kama barokta sebagaimana engkau telah memberkahi ala Ibrahim itu artinya Ibrahim atau kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka hamidu sesungguhnya engkau maha terpuji, majid lagi maha mulia. Oke, kita lanjut ke doa perlindungan kepada Allah dari 4 hal, yaitu Allahumma inni a'udzubika. Itu Allahumma artinya ya Allah, inni a'udzubika artinya sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Kemudian ada min adabil qabr dari azab kubur, wa adabin nar dan azab neraka, dan fitnah kehidupan serta kematian yaitu wa fitnatil mahya wal mamat. Kemudian yang terakhir wa syarril masihid dajjal itu dari kejahatan al-masih ad-dajjal. Baik, untuk halaman ketiga kurang lebih seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya kita telah menyelesaikan atau mengartikan untuk halaman 1 sampai 3 yang berisi bacaan-bacaan dalam sholat. Sekarang kita akan lanjutkan ke halaman keempat, yaitu zikir setelah sholat. Oke, jadi langsung saja.
Baik, jadi yang pertama ada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau yang kita tahu artinya adalah aku memohon ampun untuk astagfirullah kepada Allah. Jadi astagfirullah itu aku memohon ampun kepada Allah dan dibaca 3 kali. Lalu kemudian ada Allahumma antas salam, yaitu ya Allah, engkaulah yang maha sejahtera. Wa minkas salam, dan darimulah datangnya kesejahteraan. Tabarakta, maha berkah engkau. Wala wala wal ya zal jalali wal ikram, maaf, yaitu wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian ada la ilaha, tidak ada Tuhan, ilallah, selain Allah. Wahdahu la syarikalah, itu dia Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya segala kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu yang terakhir ada Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang dapat menghalangi, lima a'taita, apa yang kau berikan, wala mu'tiya, dan tidak ada yang dapat memberi, lima mana'ta, apa yang kau cegah, wala yang faudal jaddi, dan tidak berguna kekayaan, mingkal jaddu, bagi pemiliknya di hadapanmu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke halaman 5 dari bacaan sholat. Sebelumnya kita sudah di halaman 4 sudah menerjemahkan sebagian dari zikir setelah sholat. Akan dilanjutkan ke halaman 5. Jadi yang pertama adalah ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha itu artinya tidak ada Tuhan, ilaha selain Allah. Jadi la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, dia Maha Esa, la syarikalah, tidak sekutu baginya. Lalu kemudian lahul mulku, miliknya kerajaan, walahul hamdu, dan miliknya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, itu dia Maha Esa, tidak sekutu baginya, dan miliknya kerajaan dan miliknya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian la haula wala quwata illa billah. La haula artinya tidak ada daya, wala quwata itu dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, illa billah. Lalu la ilaha illallah wahda wala na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Itu la ilaha illallah, itu artinya sama, tidak ada Tuhan selain Allah. Wala na'budu, dan kami tidak beribadah, illa iyyah, kecuali kepadanya. Lahu ni'matu, miliknya segala nikmat, wa lahul fadlu, dan miliknya keutamaan, wa lahus sana'ul hasan, dan miliknya segala pujian yang baik. Kemudian la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mukhlishina lahuddin, dan ikhlas memurnikan agamanya hanya baginya. Lalu terakhir walau karihal kafiran, itu meski orang kafir membencinya. Kemudian kita membaca subhanallah 33 kali yang artinya maha suci Allah. Lalu alhamdulillah, segala puji bagi Allah 33 kali, dan Allahu Akbar, Allah maha besar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, itu artinya sama dengan sebelumnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Itu tidak ada Tuhan selain Allah, dia Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan miliknya kerajaan dan miliknya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian terakhir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang engkau terima. Baik, segitu saja untuk halaman 5. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di halaman ke-6. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan halaman ke-6 dari modul paham sholat dan zikir pagi petang, dan ini adalah zikir setelah sholat. Atau zikir pagi petang. Langsung saja, yang pertama itu ada ayat kursi. Ini masih lanjutkan, berarti ini masih lanjutan dari zikir setelah salat, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu Allah,
la ilaha, dan tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah wa Allahu la ilaha illallah, itu artinya dan Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Al Hayyu itu yang artinya maha hidup, lalu Qayyum itu yang maha berdiri sendiri atau tidak bergantung. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu wala naum, itu la ta'khudhuhu sinatu itu artinya tidak mengantuk, wala naum dan tidak tidur, bisa wala naum bisa menguasainya, atau itu mungkin tambahan. Ya, jadi artinya la ta'khudhuhu sinatu wala naum itu dan yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, itu lahu artinya miliknya, ma fis samawati itu yang apa yang ada di langit, wa ma fil ard dan apa yang ada di bumi. Man dzallazi yashfa'u indahu illa biizni, man itu siapa, kemudian dzalladzi yashfa'u itu yang dapat memberi syafaat, indahu di sisinya, kemudian illa biizni itu kecuali dengan izinnya. Kemudian ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, itu ya'lamu artinya dia mengetahui, ma baina aidihim apa yang ada di depan mereka, kemudian wa ma khalfahum itu dan apa yang ada di belakang mereka. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wala yuhituna itu artinya mereka tidak meliputi, bi syai'in min ilmihi sesuatu pun dari ilmunya, illa bima syaa kecuali apa yang dia kehendaki. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursinya yang meliputi, wasi'a kursiyuhus, kemudian samawati wal ard langit dan bumi. Kemudian wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, wala ya'uduhu itu tidak memberatkannya, hifdhuhuma menjaga keduanya, wa huwal aliyyul azim dan dia maha tinggi, azim dia maha kuasa. Kemudian lanjutkan undangan surat Al-Ikhlas setelah membaca ayat kursi, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, katakanlah, qul artinya katakanlah, huwallah dialah Allah, ahad yang maha esa, Allahus samad, Allah itu artinya Allah, somad itu artinya tempat bergantung segala sesuatu, jadi artinya Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dan dia tidak melahirkan, lam yalid itu artinya dia tidak melahirkan, walam yulad dan tidak diperanakan. Terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara, walam yakul lahu kufuwan dengan dia itu, dan itu ahad. Baik, mungkin segitu saja untuk halaman 6. Kita akan lanjutkan di halaman terakhir, itu halaman 7. Sekian. Baik, bismillah. Kita akan lanjutkan ke halaman terakhir, yaitu halaman ke-7, yang dimana akan berisi dari surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul itu artinya katakan, a'udzu aku berlindung, birabbil falaq kepada Tuhan subuh, min syarri ma khalaq. Min syarri itu artinya dari kejahatan, ma khalaq itu makhluk yang diciptakan, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri ghasikin itu artinya dan dari kejahatan malam, idza waqab apabila gelap gulita, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarrin naffasati itu artinya dan dari kejahatan para penyihir perempuan, fil 'uqad itu artinya yang meniup buhul-buhul. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki, wa min syarri hasidin idza hasad ketika dia dengki. Lanjut ke surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia, min syarril waswasil khannas, min syarril waswas dari kejahatan pembisik, khannas yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu yang membisikkan, fi sudurin nas di ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas baik dari golongan jin, minal jin maupun manusia, wan nas. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang modul paham sholat dan zikir pagi petang, dari bacaan sholat, kemudian bacaan setelah sholat serta zikir pagi petang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.